إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ayat 58 sampai 62 insyaallah. Ala hadhihi niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Ayat ini mengisahkan ayat 58 ini sampai 62 mengisahkan peristiwa setelah artinya Nabi Yusuf sudah menduduki kedudukan sebagai pengemban kedudukan pemegang bendahara negeri dan sudah berlalu masa 7 tahun yang subur. 7 tahun yang mana mereka sudah berhemat, menimbun persediaan makanan, ya. Dan sudah memasuki tahun paceklik. Sudah memasuki tahun paceklik. Artinya di awal-awal tahun paceklik lah gitu. Nah, pada saat terjadi paceklik ini, rupanya bukan hanya negeri Mesir, tapi negeri-negeri yang berdekatan dengan Mesir pun terkena dampaknya. Ya, seperti negeri Kan'an, tempat Nabi Yusuf tinggal, ya, dan saudara-saudaranya dan juga kedua orang tuanya itu juga terkena dampak. Ya, artinya mereka pun sama mengalami masa paceklik. Akhirnya kedua orang tuanya mengutus anak-anaknya kecuali Bunyamin, ya, untuk datang ke negeri Mesir. Rupanya dia dengar negeri Mesir ini banyak memberikan bantuan, ya, kepada mereka yang artinya memiliki perbendaharaan yang cukup dan menjual
barang-barangnya, persediaan makanannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini ceritakan bagaimana waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahum munkirun. Dan datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf. Fadakhalu alaihi, kemudian mereka ada masuk ya menemui Nabi Yusuf, ya artinya di istananya ya atau di satu tempatnya gitu ya. Menemui Nabi Yusuf, fa'arafahum. Nabi Yusuf mengenal mereka. Wah, ini saudara-saudaraku. Ya. Wahum lahum munkirun, tapi sebaliknya mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Ya, tidak lagi kenal Nabi Yusuf. Ya, karena ya mereka berpisah dengan Nabi Yusuf atau dijual Nabi Yusuf itu kan waktu masih kecil. Perubahan kalau wajah masih kecil dengan dewasa biasanya agak berubah jauh, tapi sebaliknya Nabi Yusuf mengenal saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya waktu itu sudah dewasa. Nah, inilah artinya ketika datang Nabi Yusuf tidak beritahukan siapa dirinya, tapi disambut mereka itu dan biasanya yaitu Nabi Yusuf memberikan kepada mereka yang mau misalnya memberi barang persediaan makanannya itu yaitu seberat beban yang bisa dipikul oleh unta ya. Jadi dibatasi seperti itu. Setiap orang yang datang mau membeli persediaan makanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf diberikan ya untuk bekal mereka 1 tahun, yaitu untuk hanya seberat apa yang bisa dipikul oleh unta ya, seperti itu. Himlu ba'ir ya. Berikutnya walamma jahazahum bijihazim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Dan ketika Nabi Yusuf menyiapkan, artinya tentu para pembantunya, para orang-orang yang melayani Nabi Yusuf ya, itu menyiapkan bahan makanan untuk mereka. Nabi Yusuf berpesan, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Nabi Yusuf mengatakan, coba datangkan saudara kamu ya, yang saudara satu ayah dengan kamu. Maksudnya adalah Bunyamin. Ya, ini sebelum ketika Nabi Yusuf mempersiapkan bekal untuk mereka, artinya mereka membeli dengan barter begitu, dan sedang disiapkan makanannya, Nabi Yusuf berpesan seperti itu. Jadi tolong datangkan saudara kamu, saudara ayah kamu ya ke sini. Kenapa ucapan ini dilakukan? Tentu sebelumnya ada pembicaraan. Jadi Nabi Yusuf ya pura-pura nggak tahu tentang mereka, ditanya, diinterogasi ya, kamu ini dari negeri mana, diterangkan ya siapa mereka, siapa ayah mereka keturunan Nabi Ibrahim ya, ayah mereka juga seorang nabi dan seterusnya ya. Kemudian kalian bersaudara berapa orang ya, ditanya di sini ya, kami ini bersaudara semuanya sebenarnya ada 12, tapi saudara kami satu sudah sejak kecil ya. Mereka ketika kami bermain di makan serigala, cerita bohongnya disebutkan gitu. Setelah itu ya jadi kami tinggal ada 11. Kami datang 10 orang meninggalkan saudara kami karena ayah kami sejak kehilangan saudara kami yang bernama Yusuf ya, selalu berada di dalam kesedihan. Jadi saudara kandung Yusuf tetap ditinggal di sana. Jadi kami hanya 10 orang ini. Nah ini kemudian ketika sudah disiapkan perbekalan makanan buat
buat mereka masing-masing satu orang satu berat apa yang bisa dipikul oleh unta, termasuk ya tentunya diberikan untuk saudaranya dan ayahnya, seperti itu, dititipkan ya, diberikan. Tapi dengan syarat ya, kalian harus bawa ini saudara kalian besok nanti ke sini ya, sebagai bukti apa yang saya berikan kepada kalian ini bukan omong kosong gitu. Artinya memang untuk kebutuhan ya, memang kebutuhan setiap individu seperti itu. Inilah yang di sini secara singkat. Jadi memang Al-Quran ini bukan buku sejarah yang menceritakan sesuatu dengan runut seperti itu. Walaupun surah Yusuf ini termasuk surah yang paling artinya lengkap dalam menceritakan kisah Nabi. Lain halnya dengan kisah Nabi-Nabi yang lain kan diceritakan dalam berbagai surah. Ya, tapi spot-spot demi spot. Ya, tapi kalau ini ya runut. Tapi walaupun demikian tidak diceritakan secara detail. Seperti ini ya. Oleh karena itu ya, jadi kita harus pahami kenapa kok tahu-tahu Nabi Yusuf minta agar supaya ya, saudara sebapak mereka itu suruh didatangkan. Ya, karena rupanya sebelumnya ini sudah ada cerita ya bagaimana jumlah saudara mereka itu. Jadi memang Nabi Yusuf pengen semuanya mereka datang, dan dengan alasan tentunya ya apa yang saya berikan kepada mereka itu ada buktinya. Jadi sambil Nabi Yusuf juga mengancam, kalau kamu nantinya ketika datang ke sini lagi nggak bawa saudaranya, saya tidak akan berikan makanan buat kalian. Ala tarawna, jadi walamma jahazahum bijihazim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Setelah Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, ya, Nabi Yusuf mengatakan, bawalah kemari saudara sebapak kamu, ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul muzilin. Bukankah kalian melihat bahwasanya aku ini ya menyempurnakan sukatan. Artinya ufil kaila, aku memenuhi. Jadi kalian membeli dengan barter seperti itu, dan pertukarannya pun aku penuhi dengan sempurna. Ufil kaila, ya, aku berikan imbalannya dengan sempurna. Wa ana khairul munzilin, dan bukankah aku ini juga sebaik-baiknya penerima tamu. Ya. Memang kan mereka dijamu di situ, diperlakukan dengan baik seperti itu ya. Lalu Nabi Yusuf mengancam ya, jadi setelah mengatakan bukankah aku ini sebaiknya penerima tamu, jadi datangkan, bawa itu saudara kamu. Sambil ada ancaman di sana, fa illam ta'tuni bihi, kalau kamu nggak bawa dia, yaitu saudara ayah dengan kalian, fala kaila lakum indi wala taqrabun, maka kalian tidak akan mendapatkan lagi perbendaharaan makanan itu, jatah makanan, ya, wala taqrabun, jangan deketin ke aku lagi, artinya jangan kesini lagi. Kalau kalian nggak bisa datangkan saudara kalian ya pada saat nanti, jangan datang lagi kemari. Lalu mereka mengatakan, sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilu. Mereka mengatakan, mereka berjanji, ya, saya akan bujuk ayahnya, maksudnya ayah kami juga kan. Ya, ayahnya yaitu ayah dari Bunyamin, dan wa inna la fa'ilun, ya, pasti kami akan melakukan hal tersebut. Jadi mereka berjanji untuk nanti kalau datang lagi, ya, pasti dia bawa saudaranya itu. Dia bujuk orang tuanya ya supaya mau melepaskan Bunyamin bersama mereka.
Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada para pembantunya. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf berkata kepada para pelayannya, ij'alu bida'atuhum fi rihalihim. Masukkan, ya, taruh lagi barang-barang mereka, arti barang-barang tukaran mereka itu kan mereka ketika ingin mendapatkan makanan, mereka barter. Ya, dengan bermacam-macam barang yang mereka punya, barter gitu ya. Ya, terus Nabi Yusuf memberikan masing-masing satu bahan makanan yang seberat yang semampu dibawa oleh onta. Jadi, tapi Nabi Yusuf setelah semuanya udah siap, ya, secara sembunyi-sembunyi, Nabi Yusuf artinya perintahkan kepada pelayannya untuk kembaliin tuh barang mereka. Jadi waktu lagi nyiapin makanannya itu udah dipesan supaya barang tukeran mereka dikembalikan, dimasukin ke dalam yaitu di dalam tumpukan makanan itu. La'allahum ya'rifunaha, agar supaya mereka, ya, mengetahuinya idza raja'u idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka balik ke keluarga mereka, ya, supaya mereka tahu nanti bagaimana, ya, Aziz ini artinya pemerintah Mesir ini, ya, benar-benar baik kepada mereka gitu, menyambut mereka. Oleh karena itu, ya, masa sih mereka nggak boleh nggak mau kalau datang lagi mereka untuk memenuhi permintaan Aziz Mesir tersebut. Ya. Jadi la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya, agar supaya mereka, ya, mengetahuinya, arti mengetahui barang-barang tersebut, oh ternyata dikembalikan lagi barang tukaran mereka. Supaya memastikan artinya nantinya dia bakal datang lagi gitu. Sebab kalau andai kata nggak dikembalikan nih barang tukaran, bisa saja nanti, ya, di sana setelah makanannya habis, kemudian mau balik lagi, nggak enak karena mereka udah nggak punya barang yang harus ditukarkan gitu. Ya, ibarat duit udah nggak punya, barang-barang yang mau dijual juga udah nggak punya, nggak. Jadi sehingga mereka malu untuk datang kembali. Nah, inilah bagaimana Nabi Yusuf benar-benar merencanakan agar supaya benar-benar apa yang dia minta itu, yaitu agar Bunyamin saudaranya itu didatangkan, yaitu dengan di sini dikembalikannya barang-barang mereka. Ya, jadi la'allahum yarji'un, nah, di sini agar supaya mereka balik lagi ke sini gitu. Tujuannya kenapa dikembalikan itu barang-barang barteran, supaya mereka kembali lagi. Ya, mereka balik lagi kan mereka punya artinya bahan yang akan ditukarkan seperti itu. Nah, sekarang kita baca tafsirnya ya. Iqtirahun jadidun min Yusuf li ikhwatihi, usulan yang baru dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Wa kama kana mutawaqqa'an faqad tahassadat az-zira'atu fi Misr khilal 7 sinin mutawaliyah wa dhalika ala athari tawali al-amtar wa wafrati ma'in Nil wa kathratihi. Sebagaimana yang sudah diprediksi ya. Sungguh pertanian di negeri Mesir itu memang membaik, ya, selama 7 tahun berturut-turut. Ya, wadzalika ala athari tawalil amtar, yang demikian itu karena memang pada masa itu hujan turun. Ya, artinya musim hujan tidak berhenti seperti itu, artinya mereka dalam pertaniannya cukup mendapatkan air. Dan juga wafrati ma'in Nil wa kathratihi, dan juga sungai Nil penuh dengan air, ya, banyak, ya, jadi cukup dalam
mengairi tanaman mereka. Wa Yusuf alladhi kana mas'ulan 'an asy-syu'un al-iqtisadiyah fi Misr wa musyrifan 'ala khazainiha amara bi bina'il makhazin al-kabirati was-saghirati allati tastaw'ibu al-kammiyatil kabirata min al-mawad al-ghizaiyati wa tahfazuha 'anil fasad. Dan Nabi Yusuf juga yang bertanggung jawab masalah ekonomi di Mesir dan sebagai pengawas, penjaga perbendaharaan kota Mesir, memerintahkan untuk membangun gudang-gudang yang besar maupun yang kecil, allati tastau'ibul kamiyatul kabira, yang bisa menampung sejumlah besar minal mawaddil ghizaiyah, bahan makanan, wa tahfadhuha 'anil fasad, menjaga dan juga yang bisa menjaga dari kerusakan. Ya, artinya benar-benar bahan makanan itu bisa terjaga, di samping menyimpannya seperti yang sudah dipesankan dahulu, memesannya dalam keadaan masih dalam tangkainya, ya. Wa qad ajbara abna' asy-sya'bi ala an yabi'u lid-dawlati al-fa'id an hajatihim, ya, ala an yabi'u lid-dawlati al-fa'id an hajatihim min al-intaj az-zira'i. Dan Nabi Yusuf juga memaksa para anak negeri, rakyat semuanya, untuk menjual kepada negara, ya, penghasilan atau hasil pertanian yang melimpah, yang melebihi kebutuhan mereka, ya, dari hasil pertanian mereka, ya, yang melebihi kebutuhan mereka, supaya dijual kepada negara. Ya, itu waktu dalam masa yaitu 7 tahun kan lagi melimpah, ya, pertanian milik rakyat pun yang melebihi kebutuhan, supaya dijual ke pemerintah, ya. Wa hakadha imtala'at al-makhazinu bil mantujat az-zira'iyyah wal istihlakiyah wa marrat 7 sanawat min ar-rakha'i wal wafrah. Demikianlah sehingga penuh semua gudang-gudang, ya, yang sudah disiapkan itu bil mantujat ziraiyah wal istihlakiyah, dengan hasil pertanian dan juga wal istihlakiyah, artinya berbagai bahan konsumsi, ya. Wa marrat 7 sanawat min ar-rakha'i wal warfa, ya, dan berlalulah 7 tahun kesenangan, ya, 7 tahun yang membahagiakan tersebut, dan 7 tahun yang penuh dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Wa bada'al qahtu wal jafafu yudhiru wajhul karih, dan mulailah, ya, setelah 7 tahun paceklik dan kekeringan menampakkan, ya, wajahnya yang menakutkan. Artinya, ya, mulailah masuk musim paceklik dan musim panas. Wa manatis sama'u qatraha, ya, langit, ya, tidak menurunkan hujan. Falam tayna thamratun, tidak ada buah yang masak. Walam tahmil naqlatun, dan tidak ada pohon korma yang berbuah, ya. Tahmil maksudnya di sini berbuah, ya. Wa hakadha asaba 'ammat asy-sya'bi ad-dhayqu wa qallat mantujatuhum az-zira'iyah. Demikianlah, ya, rakyat Mesir mengalami kesempitan, kesulitan, dan hasil pertanian mereka sangat minim, ya. Lakinnahum kanu ala ilmin bi khazain ad-dawlati wa imtila'iha bil mawaddil ghizaiyah. Akan tetapi mereka semuanya pun mengetahui bahwasanya perbendaharaan negara ini cukup, ya, dan penuh dengan bahan makanan. Wa sa'adahum Yusuf haitsu tata'a bi khuttatin muhkamatin wa munazzamatin ma'al akhdhi bi'ainil i'tibar al-hajatil mutazayidah. Ya. Dan Nabi Yusuf pun membantu mereka, ya, dalam masa paceklik ini semampunya, ya. Tentunya dengan perencanaan yang rapi dan teratur, dengan juga
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang yang lebih, ya. Artinya diperhatikan banget siapa yang benar-benar butuh, seperti itu. Fis sininil qadimah, di tahun-tahun berikutnya, ayyarfa'ad dhayqa 'anil sya'bi bi an ba'alahum al-mantujat az-zira'iyah mura'iyan fi dzalika al-'adalata bainahum. Di tahun-tahun berikutnya, ya, karena sudah benar-benar habis peredaran makanan di rakyat, ya. Nah, untuk menghilangkan kesulitan bagi rakyat, Nabi Yusuf, ya, mempersilahkan mereka, Nabi Yusuf itu menjual kepada mereka hasil pertanian itu dengan memperhatikan dalam hal tersebut keadilan di antara mereka. Jadi semuanya silakan mau menjual atau mau membeli hasil pertanian dari negeri, ya, dengan barter dari makanan dari apa yang mereka miliki. Wa hadzal qahtu wal jafafu lam yakun muqtasiran ala Misr wahdaha. Kekeringan dan peceklik dan kekeringan ini tidak hanya terbatas atau tidak hanya menimpa negeri Mesir saja. Bal syamil al-buldan al-muhitata biha ayadha. Tapi kekeringan ini juga mengenai, mencakup ke negeri-negeri yang meliputinya, yang mengelilingi Mesir. Wa minhum sya'bu Falastin wa ardu Kan'an al-mutakhimah, ya, al-mutakhimatu li Misra wal waqi'ah ala hududiha fi shimal asy-syarqi. Di antara mereka juga yang terkena dampak kekeringan dan peceklik ini yaitu bangsa Palestina dan juga, ya, negeri Kan'an al-mutakhimah yang berdekatan, ya, negeri Kan'an yang berdekatan dengan Mesir, wal waqi'ah ala hududiha fi shimal asy-syarqi, dan yang terletak di perbatasan negeri Mesir di arah jadi barat laut, ya, fi shimal asy-syarqi. Wa kadat aidatu Yusuf taskun hunak wa qad ta'assarat bil jafaf. Konon keluarga Nabi Yusuf juga tinggal di sana, kan, di Kan'an, dan juga terpengaruh dengan masa kekeringan ini. Washtadda bihimud dhayqu, dan mereka pun, ya, mengalami masa yang sangat sulit. Bihaitsu dharra Ya'qub ayursila jami'a auladihi ma'ada Bunyamin alladhi abqahu 'indahu ba'da ghiyabi Yusuf. Di mana sampai-sampai Nabi Yakub terpaksa mengutus semua anaknya, ya, menuju Mesir, maksudnya selain Bunyamin yang dia tetap tinggalkan, Nabi Bunyamin itu di rumah, ya, setelah ketiadaan Nabi Yusuf. Jadi setelah ketiadaan Nabi Yusuf, ya, maka kecintaan Nabi Yakub dicurahkan kepada Bunyamin, ya. Oleh karena itu yang menemaninya adalah Bunyamin, ya. Jadi mereka semuanya dikirim menuju Mesir, ila Misra. Haitsu safaru ma'a qafilatin kanat tasiru ila Misra wa wasalu ilaiha kama qila ba'da 18 yawman. Di mana mereka berangkat, ya, bukan satu rombongan, bukan mereka hanya rombongan mereka saja, tapi bersama rombongan lain yang juga ingin menuju Mesir, karena mereka tahu di Mesir ada, ya, ternyata memiliki perbendaharaan makanan yang cukup, seperti itu. Mereka berangkat, ya, menempuh perjalanan selama 18 hari. وتذكر المصادر التاريخية أن الأجانب عند دخولهم إلى الأراضي المصرية كانوا ملزمين بتسجيل أسمائهم في قوائم معينة لكي تعرض على يوسف. Ya. Sumber-sumber sejarah menyebutkan, ya, bahwasanya semua orang asing, ya, al-ajanib, ketika masuk ke negeri Mesir, mereka diharuskan mencatat nama mereka, ya, fi qawaima muayyana, di daftar tertentu, ya. Artinya ada daftar, ya, masuk mereka dicatat, ya, kayak orang masuk ke negeri sekarang itu, ya, masuk melalui imigrasi. Jadi tercatat siapa saja yang masuk ke negeri Mesir.
likai tu'rada ala Yusuf, supaya kemudian nama-nama tersebut disodorkan kepada Nabi Yusuf. Ya. Wa min huna fa hinama arada al-muwazzafuna taqriran ala Yusuf 'an al-qa'ilati al-filistiniyah wa talabihim lil husul al-mu'ni wal hubub, ra'a Yusuf asma'a ikhwatihi bainahum wa 'arafahum wa amara bi ihdarihim ilaih. Nah, ketika para pegawai ini menyodorkan catatan itu kepada Nabi Yusuf tentang ada kafilah dari Mesir, dari Palestina, dan bagaimana tujuan mereka untuk mendapatkan bahan makanan dan juga al-hubub, artinya biji-bijian seperti itu. Ra'a Yusuf asma akhwatihi. Nabi Yusuf melihat di sini ada nama-nama saudaranya di antara rombongan tersebut. Wa arafahum. Nabi Yusuf mengenal mereka, wa amara bi ihdarihim ilaih, dan memerintahkan supaya saudara-saudaranya itu dihadapkan kepadanya. Duna ayyat ta'arrafa ahadun ala haqiqatihim wa annahum ikhwatu. Tanpa ada yang seorang pun mengetahui tentang kebenaran keadaan mereka. Sama-sama mereka semuanya nggak ada yang sadar kalau ternyata yang memanggil ini adalah saudara mereka sendiri, Nabi Yusuf. Yaqulul Qur'anul Karim. Nah, disinilah Al-Qur'anul Karim menerangkan waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf dari Kanaan. Lalu mereka masuk kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak mengenalinya. Wahum munkirun lahu gitu. Wahum lahu munkirun. Wa kana tabi'iyan an la yata'arrafa ikhwatu Yusuf alaihi li'annahum fi janibin kana qad madha ala firaqihim iyyahu mundu an awda'uhu al-jubba wa kharaja minhu wa dakhala ila Misra ma yaqrubu min 40 sana. Wajar saja saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak mengenal Nabi Yusuf. Karena li'annahu fi janibin, karenanya enggak kenal karena dalam satu sisi dalam satu sisi kana qad madha ala firqihim iyyahu mundu an awda'uhul jubba. Karena telah berlalu masa perpisahan mereka dengan Nabi Yusuf itu sejak mereka masukkan Nabi Yusuf ke sumur dan Nabi Yusuf keluar dari sumur, wa dakhala Misra, dan masuk ke negeri Mesir. Ini masa ini mendekati 40 tahun, hampir 40 tahun gitu. Mungkin 30 tahun lebih gitu ya. Jadi sudah lama sekali. Wa min jihatin ukhra kana la yakhturu bibalihim anna akhuhum di sini. Anna akhahum sara azizan li Misra. Dan dari sisi lain, itu dari sisi tadi, dari sisi masa yang begitu lama, dan dari sisi lain ini tidak terlintas di hati mereka bahwasanya saudara mereka itu sudah menjadi perdana menteri Mesir. Jadi kedudukan Nabi Yusuf ini yang asalnya hanya sebagai pengawas perbendaraan, ini sudah menjadi Aziz Mesir, perdana menteri Mesir. Perdana menteri Mesirnya sudah meninggal gitu ya. Ini digantikan Nabi Yusuf. Ini terbukti dari ucapan Nabi saudara-saudara Yusuf nanti di ayat berikutnya, yaitu menyebut kata aziz itu di ayat nanti di ayat berikutnya ya ayyuhal azizu gitu. Jadi sudah menyebutnya sebagai al-aziz. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan isyarat-isyarat seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Yusuf sudah meningkat, sudah menjadi perdana menteri Mesir seperti itu. Nah di sini kembali kepada tadi,
Jadi mereka sama sekali tidak menyangka, bahkan tidak terlintas di hati mereka bahwasanya saudara mereka anna akhahum. Di sini akha, bukan aku. Isim dari anna. Ya, bahwasanya saudara mereka itu sudah menjadi perdana menteri Mesir. Wa hatta law ra'ahu syabah bainal aziz wa baina akhihim la hamaluhu 'ala as-sidfah. Ya, walaupun misalnya seandainya mereka melihat ada kemiripan pun antara perdana menteri Mesir ini dari segi wajahnya, ya, ada mirip-mirip kayak saudaranya gitu. Ya, wa baina akhihim la hamaluhu 'ala as-sidfah. Pasti dibilang ini kebetulan aja kali gitu. Pasti mereka mengira itu hanya suatu kebetulan, ya. Pasti kan ada mirip-mirip sedikit gitu kan. Idhafatan ila hadza fa inna malabis Yusuf takhtalifu 'anis sabiq. Di samping itu, pakaian Nabi Yusuf juga berbeda dengan ya pakaian-pakaiannya yang dulu. Wa min as-sa'bi 'alaihim ma'rifatu Yusuf wa huwa fi malabisi ahli Misra. Ya, sungguh sulit bagi mereka mengenali Nabi Yusuf, ya, tatkala Nabi Yusuf berpakaian dengan pakaian penduduk Mesir. Kama anna ihtimala baqa Yusuf ala qaidil hayah ba'da hadhil muddah kana dha'ifan indahum. Sebagaimana juga ya, keberadaan Nabi Yusuf. Artinya kalau Nabi Yusuf itu masih hidup saja, ya, ala qaidil hayah ini, setelah masa yang panjang ini prasangka ini lemah sekali. Ya, artinya sama sekali mereka nggak mengira kalau Nabi Yusuf itu masih hidup. Wa ala ayyati halin fa inna ikhwata Yusuf qad ishtarau ma talabuhu min al-hububi wa dafa'u thamanahu bil amwali aw al-kundari aw al-akhziyati, ya, aw bisairi ma jalabuhu ma'hum min Kan'an ila Misra. Bagaimanapun juga, ya, singkat katanya, ya, jadi setelah mereka ini datang ke Mesir nggak kenal saudara mereka sendiri, saudara-saudara Nabi Yusuf ini telah membeli apa yang mereka minta, ya, dari biji-bijian, ya, dan bahan makanan gitu. Wa dafa'u thamanahu bil amwal, dan mereka, ya, membayar harganya dengan harta mereka. Arti dengan barter di sini, ya. Ya, dengan harta awil kundar, atau ini sejenis luban gitu. Luban itu kayak mustaki, atau di sini sering mirip kemenyan gitu, ya. Untuk ini bahan-bahan mengharumkan ruangan kalau dibakar gitu, ya. Awal ahdiyah, atau sepatu-sepatu, ya, buatan dari Kanaan gitu, ya. Aw bisa irima jalabuhu ma'hum, atau dengan segala apa yang mereka bawa deh, ya. Bisa mereka dari Kanaan ke Mesir, ya, ditukarkan dengan makanan tadi. Amma Yusuf fa innahu qad rahabba bi ikhwatihi wa latafahum wa fataha babal hadithi ma'hum. Adapun Nabi Yusuf menyambut saudara-saudara ini dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dan mulailah Nabi Yusuf membuka pembicaraan dengan mereka. Qalu nahnu asyaratu ikhwah, ya, min auladi Yaqub. Kemudian mereka memperkenalkan, ya, kami adalah 10 saudara dari putra-putra Nabi Yaqub. Wa Yaqub huwa ibnu Ibrahim al-Khalil Nabiullah, dan Nabi Yaqub adalah putra dari Nabi Ibrahim al-Khalil. Maksudnya cucu, ya. Nabi Yaqub kan bukan bin Ibrahim tapi bin Ishaq bin Ibrahim gitu, ya. Wa abuna aidan min anbiya'illahil adzam, dan ayah kami pun termasuk nabi Allah yang besar. Wa qad kabura sinnuhu, sekarang dia sudah tua. Wa alamma bihi huznun amik, dan dia mengalami kesedihan yang mendalam. Ya, malaka alaihi wujudahu, yang ini mempengaruhi, ya, kehidupannya gitu. Fasalahum Yusuf limadha hadzal ghamm wal huzn. Ya, lalu Nabi Yusuf bertanya, kenapa kok beliau begitu sedih, ya? Qalu kana lahu waladun asghar min jami'i ikhwatihi wa kana yuhibbuhu katsiran. Ya, mereka menjawab, oh, dia dulu memiliki anak yang kecil dari semua saudara-saudara kita itu. Dan dia sangat, beliau ini, ayah kami sangat mencintainya.
Fa kharaja ma'ana yawman lin-nuzhati wat-tafarruj was-saidi wa ghafalna anhu fa akalahu dhi'bu. Nah, ceritanya juga cerita bohong ya. Lalu dia keluar bersama kami pada suatu hari untuk berjalan-jalan, bersenang-senang, berburu. Tapi kemudian kami lalai ya, untuk menjaganya sampai dia dimakan oleh serigala. Wa mundzu dzalikal yaum wa abuna yabki li firaqihi. Sejak saat itulah ya, orang tua kami selalu ya nangis dan bersedih ketika ya oleh sebab berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya, setiap ingat Nabi Yusuf dia bersedih, dia menangis. Naqala ba'dul mufassirin annahu kana min 'adati Yusuf an la yu'tiya wa la yabi'a li kulli syakhsin illa himla ba'irin wahid. Para mufassir menerangkan bahwasanya konon kebiasaan Nabi Yusuf bahwasanya beliau itu tidak memberikan atau menjual kepada setiap orang melebihi dari beratnya makanan itu yang bisa dipikul atau yang bisa dibawa oleh satu onta. Ya. Jadi nggak lebih dari itu. Setiap orang diberikan ya seperti himlu ba'ir. Ya, makanan seberat yang mampu dibawa oleh seekor onta. Wa bima anna ikhwatahu kanu asyratan faqad ba'alahum asyrata ahmalin minal hubub. Oleh karena saudara-saudaranya itu yang datang kepada Nabi Yusuf ini adalah 10 orang, maka Nabi Yusuf menjual kepada mereka 10 beban 10 tumpukan dari hubub dari tadi bahan-bahan makanan, ya, biji-bijian. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya, karena yang diberikan dia ini cuma 10, ya, padahal mereka masih mempunyai satu orang saudara lagi dan juga ada orang tua di sana. Faqalu inna lana aban syaikhan kabiran ajizan 'anis safari wa akhan saghiran yar'a syu'unal abil kabir. Mereka kemudian mengatakan kami masih punya orang tua yang sudah tua, ya, artinya masih punya bapak yang sudah tua, ajizan 'anis safar, yang nggak mampu melakukan perjalanan, ya, nggak bisa ikut ya, ke Mesir ini, gitu. Ajizan 'anis safar, nggak bisa ikut pergi, dan juga punya saudara kecil yang masih kecil yang mengurusi orang tua kami itu. Fatalabu minal azizi ayyadfa ilaihim hissatahuma. Lalu mereka meminta kepada Perdana Menteri Mesir, dilihat Perdana Menteri Mesir ini baik kepada mereka, ya, diminta tolong berikan juga bagian keduanya, bagian untuk orang tua kami dan saudara kami tersebut. Fa'amara Yusuf ayyudafa ila hisasihim hamlani akharan. Lalu Nabi Yusuf pun memberikan Nabi Yusuf memerintahkan kepada pegawainya untuk menambahkan 2 bagian lagi, ya, yaitu untuk orang tuanya dan saudaranya. Tsumma tawajjaha ilaihim mukhatiban iyahum. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf berbicara kepada mereka. Wa qala inni ara fi wujuhikum nabla. Inni ara fi wujuhikum nabla war rif'ata kama annakum tatahallawna bi akhlaqin thayyibah. Sungguhnya kami melihat di wajah-wajah kalian ada kemuliaan, ada sifat rif'ah, artinya orang terhormat gitu. Kama innakum tatahallawna bi akhlaqin thayyibah. Sebagaimana kalian pun berperilaku baik, di sini berakhlak baik. Jadi aku lihat kalian ini orang-orang baik. Wa qad dzakartum anna abakum yuhibbu akhakum as-saghir katsiran. Dan kalian juga sudah menceritakan bahwasanya orang tua kalian begitu mencintai saudara kalian itu yang masih kecil. Fayattadhiha annahu yamtaliku sifat wa mawahib 'aliyah wa faddah. Maka jelas bahwasanya dia pun memiliki sifat-sifat, ya, dan karakter yang tinggi, wa faddah, dan istimewa. Walihada uhibbu an arahu idafatan ila hadha. Oleh karena itu aku pun ingin melihatnya. Ya, karena rupanya ayah kalian itu begitu mencintai saudara kalian yang masih kecil itu, dan tentu dia memiliki keistimewaan. Oleh karena itu saya juga ingin lihat dia, gitu. Ini arahu idafatan ila hadha. Fa innan nasa huna qad asa'u dhanna bikum wattahamukum. Karena orang-orang pun di sini mereka telah berburuk sangka kepada kalian dan menuduh kalian.
kok kalian 10 orang dapat jatahnya 12 gitu kan. Li'annakum min baladin ajnabi, karena kalian dari negeri asing. Fa'tu bi akhikum as-saghir fi safarikum al-qadim lituthbitu sidqakum. Oleh karena itu, bawalah, ya, datangkanlah saudara kamu yang masih kecil itu, ya, dalam kunjungan kalian yang berikutnya, untuk menetapkan, ya, untuk menjelaskan tentang kebenaran kalian, supaya kalian benar-benar punya saudara ini. Jatah yang kemarin ini yang diberikan itu benar-benar untuk saudara kami dan orang tua kami. Wa tadfa'ut tuhmata an anfusikum, dan sehingga kalian menghindari atau menetralisir tuduhan terhadap diri kalian. Wa huna yaqulul Qur'anul Karim. Nah, tentang ini Al-Qur'anul Karim. Jadi kitanya gambaran dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kira-kira ceritanya seperti tadi, ya, seperti itu. Jadi kita jangan mengatakan kok Al-Qur'an cuma bilang begini, ya enggak, artis sebelumnya ini ada pembicaraan dulu seperti itu. Wa huna yaqul Qur'anul Karim innahu hina ma jahazahum Yusuf bi jihazihim wa aradul rahil an Misra. Dan di sinilah Al-Qur'an Al-Karim mengatakan tatkala Nabi Yusuf telah mempersiapkan, ya, perbekalan untuk mereka, dan mereka ingin berangkat dari negeri Mesir, meninggalkan kota Mesir. Ya, Al-Qur'an mengatakan di sini, menceritakan walamma jahazahum bi jihazihim qala tuni bi akhil lakum. Setelah Nabi Yusuf dan dengan juga para pegawainya menyiapkan perbekalan untuk mereka, Nabi Yusuf berkata, bawalah saudara kamu, ya, yang sebapak dengan kamu, min abikum, ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kalian saksikan bahwasanya aku ini memenuhi, ya, sukatan, ya, artinya memenuhi timbangan, ya, bukan timbangan, kalau dulu nggak pakai timbangan, tapi takaran, ya, al-kail itu takaran atau sukatan, ya. Aku memenuhi takaran dan aku, ya, sebaik-baiknya penerima tamu. Lakinnahu khatama kalamahu bitahdidin mubattan lahum. Akan tetapi, ya, setelah Nabi Yusuf mengemukakan, merangkan bagaimana, ya, lihat saya jamu kalian dengan baik, kami penuhi tukaran dengan sempurna, dan kami pun menerima kalian dengan baik. Nah, akan tetapi ucapan ini ditutup dengan ucapan yang sedikit mengancam. Tahdid bitahdidin mubattan, artinya dengan ancaman yang tersirat atau ancaman yang tersembunyi, gitu, ya. Wa huwa innani sawfa amna'u ankumul mu'na wal hubub idza lam ta'tuni bi akhikum, yaitu ucapan Nabi Yusuf, saya tidak akan memberikan lagi kalian, ya, bahan makanan dan biji-bijian kalau kalian tidak mendatangkan saudara kalian tersebut. Jadi fa'il lam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Ini kalimat ini mengandung ancaman, ya, kalau kalian nggak bawa saudara kalian, ya, kalian nggak dapat makanan nanti, ya, dan jangan kalian datang lagi kemari. Wa kana Yusuf yuhawilu bi syatta turuq taratan bitahdid wa ukhra bitahabbub ayyaltaqiya bi akhihi Binyamin wa yubqihi 'indahu. Karena Nabi Yusuf di sini telah berusaha dengan berbagai cara, ya, terkadang dengan ancaman, terkadang juga dengan rasa kasih sayang, begitu. Ya, tujuannya agar supaya dia bisa bertemu dengan saudaranya Binyamin, ya, dan membiarkan Binyamin tinggal di sana. Wa dhahara min siyaqil ayah amran, nampak dari siyaqul ayah ini dua hal. Annal hububa kanat tuba'u wa tushtara fi Misra bil kaili la bil wazni. Dari sini, ya, ada dua hal yang tersirat di sini, yaitu yang dapat diambil pengertian di sini, bahwasanya biji-bijian maupun
bahan makanan diperjualbelikan di Mesir pada waktu itu dengan takaran, ya, la bil wazni, bukan dengan cara timbangan. Wa tadaha aidan anna Yusuf kana yastaqbilu ad-duyuf wa minhum ikhwatuhu, ya, alladziina kanu yafduna ila Misra bihafawatin balighah wa yastadhifuhum bi ahsani wajhin. Jelas juga di sini bahwasanya Nabi Yusuf, ya, konon beliau menerima menjamu tamu-tamunya termasuk saudara-saudaranya yang mana mereka, ya, datang ke Mesir bihafawatin balighah, dengan penyambutan yang hangat, ya. Wastadhifuhum, ya, bi ahsani wajhin, dan juga Nabi Yusuf menjamu mereka dengan cara yang terbaik. Istadhif, harusnya itu, ya. Wajib ikhwat Yusuf ala talabi akhihim, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pun memenuhi permintaan saudaranya, maksudnya permintaan Aziz Mesir di sini. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Wa istabatu min qawlihi wa inna la fa'ilun, dapat diambil pengertian dari kalimat inna la fa'ilun di sini. Wa ijabatihim as-sariha li Azizi Misra, dan jawaban mereka yang tegas kepada Perdana Menteri Mesir ini, annahum kanu mutma'innina ila qudratihim ala ta'thir ala abihim wa akhdhil muwafaqati minhu. Ya, dari kalimat ini sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun, ini tersirat bahwasanya mereka itu benar-benar, ya, percaya diri. Ya, mereka mampu untuk memberikan pengaruh kepada orang tua mereka dan, ya, bisa memenuhi kesepakatan ini. Wa kaifa la yakununa mutma'innina bi qudratihim ala dzalik? Bagaimana mereka enggak percaya diri, ya, dengan kemampuan mereka untuk merayu ayahnya itu. Wa humul ladzina istata'u bi israrihim wa ilhahim ay yufarriqu baina Yusuf wa abihi. Ya, sedangkan mereka dahulu saja mereka mampu dengan paksaan mereka, ya, bujukan mereka untuk memisahkan antara Nabi Yusuf dan orang tuanya. Ya, dengan Nabi Yusuf saja mereka mampu, apalagi sekarang dengan Bunyamin, begitu. Sehingga mereka dengan penuh kepastian mereka mengatakan wa inna la fa'ilun. Wa akhirnya amara Yusuf rijalahu bi ayyadul amwal allati ishtarau biha al-hubub fi rihalihim jalban li'awatifihim. Akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan orang-orangnya untuk meletakkan harta-harta yang mereka buat untuk membeli makanan tersebut, memberi bahan makanan tersebut, untuk meletakkan kembali di bawaan mereka. Jalban li awatifihim, demi menarik, ya, perasaan mereka. Jadi supaya mereka lebih tertarik lagi untuk baliknya. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Nabi Yusuf berkata kepada para pembantunya, taruhlah barang-barang mereka di bawaan mereka, agar supaya mereka nanti mengetahuinya kalau sudah kembali kepada keluarganya, dan agar supaya mereka balik lagi nanti. Ya, sedikit lagi kita lanjutkan. Ada dua buhuth, ya, buhuthun. Limadha lam yudhir Yusuf haqiqatahu li akhwati. Yang pertama, kenapa kok Nabi Yusuf tidak, ya, menampakkan, ya, dirinya, artinya tidak berterus terang saja kepada saudara-saudaranya bahwasanya aku ini Yusuf. Ya, binisbati lil ayati sabiqah fa inna awwala ma yatadabaru ila dhihni huwa annahu limadha lam yu'arrif Yusuf nafsahu li akhwatihi. Dari ayat-ayat yang lalu yang sudah kita baca ini, tentu akan terlintas dalam benak kita, kenapa kok Nabi Yusuf tidak langsung saja memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hatta yaqifu ala haqiqati halihi wa yarji'u ila abihim wa yakhbirunahu an masiri Yusuf. Sehingga mereka, ya, benar-benar, ya, bisa mengetahui kebenaran keadaannya, dan sehingga mereka bisa pulang ke ayah mereka dan memberitahukan tentang, ya, keadaan Nabi Yusuf. Oh, Nabi Yusuf ternyata masih hidup dan mereka dalam keadaan sehat dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi
Kenapa seperti itu? Ya, kenapa kok Nabi Yusuf di sini masih menyembunyikan tentang keadaannya? Wa bidzalika tantahi alamuhu li ajli firaqi Yusuf. Dengan demikian kan kalau udah diberitahu ayahnya, oh Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri Mesir, ya masih hidup sekarang, ya seperti itu. Dengan demikian penderitaannya kan akan berakhir, penderitaan ayahnya gitu ya, dengan berpisah dengan Nabi Yusuf. Wa yumkinu tarahu hadha su'al ala syaklin awsa'u bi suratin ukhra. Dan pertanyaan ini pun bisa diperluas ya dalam bentuk yang lain, wa huwa annahu hina maltaqa Yusuf bi akhwatihi fi Misr kana qad marra 8 sanawatin ala tahririhi min as-sijn. Ya, yaitu ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ini di Mesir, itu sudah berlalu selama 8 tahun dari sejak dia bebas dari penjara. Haitsu kana fi sanatil ula min sanawatil qahti wal jadbi, di mana Nabi Yusuf sekarang ini, dan artinya di mana mereka ini sekarang berada di tahun yang pertama dari tahun masa peceklik. Allati aqabat 7 sanawatin minal wafrati war raqa, yang itu merupakan tahun setelah terjadinya 7 tahun ya, kesuburan dan kesenangan. Wa qama bi khaznil mantujatiz zira'iyah, dan Nabi Yusuf sudah melaksanakan menimbun ya, hasil-hasil pertanian. Wa fi sanati tsaminati au ba'daha, di tahun ke-8 dan sesudahnya atau sesudahnya, jaa ikhwatu Yusuf ila Misra, datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir li syira'il hubub, untuk membeli biji-bijian, arti gandum lah gitu ya, memberi gandum. Falimadza lam yuhawil Yusuf khilala hadhihi sanawati tsamani ay yab'atha ila Kan'an may yukhbiru abahu biwaqi'i halihi. Kenapa Nabi Yusuf kok enggak berusaha selama 8 tahun ini, ya, dia kan sudah senang untuk mengirimkan kabar ke Kan'an, ya, memberitahukan ayahnya tentang keadaan yang sebenarnya. Wa yukhrijuhu an alamihi, dan mengeluarkan ayahnya itu dari penderitaannya. Wa yunhi mararatahu at-tawila, dan mengakhiri ya, kepedihan hatinya yang begitu lama, sudah begitu lama. Nah. Hawala jam'un min al-mufassirin kal-'allamah at-Tabrasi fi Majma' al-Bayan, wal-'allamah at-Tabatabai fi tafsir al-Mizan, wal-Qurtubi fi tafsir al-Jami' li ahkam al-Quran. Para mufassir berusaha, ya, sekelompok mufassir seperti Al-'Allamah at-Tabrasi dalam Majma' al-Bayan, atau juga Al-'allamah at-Tabatabai dalam Al-Mizan, juga Al-Qurtubi ya, dalam tafsirnya Al-Jami' li ahkamil Quran ya. Mereka itu berusaha ya, al-ijabah ala hadzal soal, menjawab pertanyaan ini. Wa dzakaru lahu 'iddat ajwibah. Mereka menyebutkan berbagai jawaban. Ya, bermacam-macam jawaban. Wa la'alla ahsanuha wa aqrabuha. Ya, akan tetapi yang paling baik dari jawaban tersebut dan yang paling mendekati kepada kenyataannya, huwa anna Yusuf lam yakun mujazan min qibalillahi subhanahu wa ta'ala fi ikhbarihi abihi. Ya, jawaban yang paling ya, tepat, yang paling baik adalah ya, Nabi Yusuf ya, bukan nggak mau memberitahu orang tuanya di masa-masa senangnya tadi ya. Tapi lam yakun mujazan min qibalillah, akan tetapi Nabi Yusuf belum mendapatkan izin dari sisi Allah. Ya. Fi ikhbari abihi, di dalam memberitahukan kepada ayahnya. Li'anna qissata Yusuf ma'a ghaddin nazar an khasa'is dzatiyah kanat sahatan li ikhtibari Yaqub wa haqlan limtihanihi. Karena kisah Nabi Yusuf ya, dengan menutup mata tentang bagaimana tentang khususiatnya, kekhasan cerita Nabi Yusuf ya, tentang dirinya dan apa-apa yang dialaminya, itu juga merupakan sahatan li ikhtibari Yaqub. Ini juga merupakan arena
ujian bagi Nabi Yakub, wa haqqlan limtihanihi, dan sebagai ladang ujiannya, ya. Jadi ini juga sebagai ujian, Allah ingin uji Nabi Allah Yakub. Fala budda min an yu'addiya Yaqub imtihanahu wa jaza fatratul ikhtibar. Maka seyogianya lah Nabi Yakub itu melaksanakan ujiannya dan dia harus melampaui masa percobaan ini. Qabla ayyas mahal Yusuf wa ikhbarihi, sebelum Nabi Yusuf memberitahukan tentang kabarnya. Sebelum Allah mengizinkan yasmahal Yusuf, sebelum Allah mengizinkan kepada Nabi Yusuf untuk memberitahunya. Wa idhafatan ila hada, selain daripada itu juga, ya, fa inna isra' Yusuf fi ikhbari ikhwati qad yuaddi ila awaqib ghairi mahmudah. Ya, selain daripada itu, kalau Nabi Yusuf buru-buru pun memberitahukan saudara-saudaranya, ini bisa saja memberikan dampak yang tidak terpuji. Masalan qad yastawli alaihimul khaufu wal hala, ya, bisa saja contohnya, ya, mereka akan dihinggapi oleh rasa takut dan gelisah min intiqami Yusuf, dari balas dendamnya Nabi Yusuf minhum kepada mereka, limartakabuhu sabiqan fi haqqihi, ya, dari apa yang telah mereka lakukan terdahulu tentang Nabi Yusuf, fala yarji'u ilaihi, maka mereka tentunya tidak akan mau balik lagi, ya, karena takut ntar apa-apain, ya, dibalas oleh Nabi Yusuf. Seperti itu. Kalau diberitahu, ya, ketika mereka mau balik, diberitahu bahwasanya aku adalah Yusuf, gitu ya. Yang kedua dari buhut ini, ada 3 ya, bos. Limadha arja Yusuf al-amwal ila akhwatihi. Kenapa Nabi Yusuf mengembalikan harta-harta kepada harta-harta buat barter tadi kepada saudaranya? As-su'al alladhi yutrahu nafsahu huwa annahu limadha amara Yusuf an turadda amwalu ikhwatihi allati dafa'uha thamanan lil hubub wa tudha'a fi rihalihim. Ya, kenapa, ya, Nabi Yusuf memerintahkan agar harta saudara-saudaranya ini yang mereka sudah serahkan dikembalikan lagi, ya, yang mereka sudah serahkan sebagai barter dari makanan, ya, dikembalikan lagi dan diletakkan di bawaan mereka, barang-barang bawaan mereka. Wa qad ajaba al-mufassirun an hadha as-su'ali bi ijabatin adidah. Para mufassir pun telah menjawab pertanyaan ini dengan berbagai macam jawaban. Ya, dengan berbagai macam jawaban. Wa minhum ar-Razi fi tafsirihi, di antaranya al-Imam ar-Razi dalam tafsirnya, haitsu dzakara 'asyrata ajwibah, di mana Imam Fakhrul Razi, ya, Imam ar-Razi di sini menjawab dengan 10 jawaban, ya. Lakinna ba'daha ba'idun al-waqi', akan tetapi sebagian dari jawaban itu jauh sekali dari kenyataan, ya, walaupun sebagiannya dekat, gitu ya. Wala'alla mulahadatul ayati sabiqah takfi fil ijabati an-su'al. Barangkali, ya, kalau kita perhatikan ayat yang lalu saja ini, kita renungi, itu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa Nabi Yusuf mengembalikan barang dagangan tersebut? Di annal ayat asy-syarifah taqul, karena ayat yang mulia itu mengatakan la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya, agar supaya mereka, ya, mengetahui kok barang-barangnya dikembalikan. Ya, kalau mereka sudah kembali ke keluarganya, la'allahum yarji'un. Nah, ini tujuannya la'allahum yarji'un di sini, agar supaya mereka balik lagi ke sini. Fa inna Yusuf kana yaqsidu min wara'i hadzal amal. Nabi Yusuf ini bertujuan melakukan hal ini, anna ikhwatahu ba'da rujuhim ilal watan hina ma yajiduna amwalahum qad qubbi'at fi mata'ihim, yaitu bahwasanya, ya, saudara-saudara mereka setelah kembali ke negeri mereka dan mereka dapati harta mereka itu telah disembunyikan di barang-barang mereka, sawfa yaqifuna ala karami azizi Misra Yusuf, maka kelak mereka akan, ya, memberikan kesan tentang bagaimana kedermawanan Perdana Menteri Mesir ini Yusuf, wa jalalati qadrihi, dan bagaimana keagungan kedudukannya. Aksar mimma syahiduhu, ya, jadi di benak mereka akan tambah kagum kepada Nabi Yusuf.
Lebih lagi dari apa yang sudah mereka saksikan. Mereka sudah saksikan sebenarnya mereka keramahan Nabi Yusuf, kebaikan Nabi Yusuf dalam menerima tamu, ya, juga dalam memberikan takaran yang cukup, yang lebih seperti itu. Nah, di samping itu nanti ketika dapati barang-barangnya dikembalikan, ini tambah lagi mereka menghormati Nabi Yusuf. Wa sawfa yatma'innu Yaqub binawaya azizi Misra, dan juga kelak Nabi Yakub ini akan merasa tenang dengan niatnya Perdana Menteri Mesir ini. Wa yu'til idna bisafari Bunyamin, dan dia memberikan izin dengan kepergian Bunyamin, ya, karena dia tenang, enggak apa-apa lah Bunyamin saya izinkan karena dia akan berjumpa dengan seorang yang mulia, seorang yang baik gitu, Perdana Menteri Mesir yang dermawan. Wa yakunu sababu wad-dafi'u fi safarihim ila Misra marratan ukhra, dan menjadi sebab dan pendorong dari kepergian mereka ke Mesir untuk kedua kalinya. Wa bitmi'nanin aktsar, dan dengan ketenangan yang lebih banyak, mustashibina ma'hum akhahum shaghir, dengan membawa saudara mereka yang kecil. Yang ketiga, kaifa wahaba Yusuf ila ikhwatihi amwala baitil mal. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana mungkin kok Nabi Yusuf di sini memberikan kepada saudara-saudaranya harta dari baitul mal? As-su'alul akhar alladhi yutrahu nafsah. Ya. Huna huwa annahu kaifa wahaba Yusuf al-amwal min baitil mal li ikhwatihi duna ayata'widin. Pertanyaan lain yang disematkan di sini, yaitu bagaimana mungkin Nabi Yusuf kok memberikan harta dari Baitul Mal kepada saudara-saudaranya tanpa ada imbalan, nggak ada barteran gitu, kok diberikan saja gitu. Yumkinul ijabatu ala hadha su'al bi tariqatain. Jawaban terhadap dua pertanyaan ini, terhadap pertanyaan ini dengan dua cara. Yang pertama, anna baital mal fi Misra kana yahtawi ala khissatin muayyanah min amwal tusrafu fi syu'unil mustad'afin wa mithlu hadhihi al-hissah mawjudah daiman. Ya. Yang pertama adalah bahwasanya baitul mal di Mesir itu juga menghimpun bagian tertentu dari harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang lemah. Kalau orang-orang yang punya harta banyak, dia misalnya punya barang banyak, dia barter, dia berikan sesuai barter. Tapi ada juga orang-orang yang lemah, al-mustad'afin, yang barangnya hanya itu-itunya gitu ya. Wa bima anna ikhwata Yusuf kanu fi tilkal fatrati minal mustad'afin. Oleh karena saudara-saudara Nabi Yusuf pada masa itu termasuk mustad'afin, istaghalla Yusuf hadhil fursah. Maka Nabi Yusuf mempergunakan kesempatan ini, wastafada min hadhil khissah, dan mengambil dari bagian ini limusa'adati ikhwatihi, untuk membantu saudara-saudaranya. Kama kana yastafidu minha fi musa'adati sa'il mustad'afin, sebagaimana dia juga menggunakan bagian yang khusus mustad'afin itu untuk membantu semua orang-orang yang lemah. Jadi bukan hanya kepada saudaranya saja, nepotisme, tidak. Tapi hal ini pun dilakukan kepada semua al-mustad'afin yang dilihat mereka itu memerlukan, jadi nggak perlu barter gitu, diberikan saja. Tapi secara umum diumumkannya harus barter. Tapi jadi gitu ya. Ketika melihat ada yang nggak mampu, ya harus maka dia diberikan cuma-cuma seperti itu ya. Seperti juga misalnya kita skala ini harus bayar sekian-sekian. Tapi ketika lihat ada orang yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk mendidik anaknya dan juga memiliki tekad yang kuat, dan anaknya juga ingin belajar tapi dia tidak mampu. Nah, pada saat itu diberikan dispensasi seperti itu ya. Ini biasa ya. Wa minal ma'lumi anna al-hudud al-mustana'ata baina ad-duwali lam takun ha'ilan duna musa'adati mustad'afi sa'iril buldan min hadhil hissah. Ya, dapat diketahui juga bahwasanya
batasan-batasan antara negeri, batasan-batasan yang dibuat antara negeri ya, itu kan Kan'an bukan negeri Mesir, kan ada batasannya gitu. Lam takun hailan duna musa'adati mustadha'ifi sairil buldan. Itu tidak menjadi halangan untuk membantu orang-orang yang lemah dari berbagai negeri min hadhil hissah yang diambil dari bagian ini. Duna musa'adatin artinya tidak ya. Untuk gitu ya. Ini seperti artinya seperti itu. Yang kedua, jadi tidak ada halangan untuk membantu mustadha'ifi sairil buldan. Yang kedua, innal manasibal 'aliyah fid daulah. Sungguhnya kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam suatu negeri, kamansibi Yusuf, seperti kedudukan Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri itu, tatadammanu 'adatan 'alam tiyazat wa huquqin muayyanah. Ya, kedudukan yang tinggi itu biasanya seorang pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, ya apalagi Perdana Menteri, biasanya itu memiliki keistimewaan dan hak tertentu. Artinya ada dana-dana taktis gitu. Biasanya kalau istilah sekarang kan, ada dana-dana taktis yang memang sudah disiapkan untuk pada saat-saat tertentu ya dana ini bisa dikeluarkan tanpa prosedur yang rutin ya seperti itu. Jadi ini bagi tentunya bagi pejabat tertentu ya, seperti Perdana Menteri ya begitu. Wa huquq muayyanah, seperti kalau sekarang seperti presiden lah gitu ya. Dia memiliki hak-hak tertentu ya dan keistimewaan tertentu untuk hal tersebut. Wa min aqalli hadhil huquq huwa ayyuhayya li nafsi wa 'ailatihi al-muhtajah wa liman yaqrubu ilayhi ka abihi wa akhwatihi mustalzamat al-'aish al-karim. Ya, paling sedikit dari hak ini adalah dia mempersiapkan untuk dirinya dan keluarganya yang butuh dan kepada orang juga yang dekat kepadanya dan seperti orang tuanya dan saudara-saudaranya ini mustalzamatil 'aish al-karim ya, yaitu kebutuhan kehidupan ya, yang mulia. Wa qad istafada Yusuf min hadzal haqqi fi i'ta'il amwali akhwatihi, dan Nabi Yusuf pun mengambil bagian dari hak ini dalam memberikan harta kepada saudara-saudaranya seperti itu ya. Nah ini memang kisah Nabi Yusuf ini benar-benar berbicara tentang ya bagaimana tata kelola di dalam pemerintahan ya seperti itu. Ya ilahuna pembahasan kita, insya Allah nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya, masih bercerita tentang bagaimana peristiwa pertemuan Nabi Yusuf dengan para saudaranya ya seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.